Jangan diberi makan jiwanya, karena Gibran punya pandangan sendiri tentang hidup ini. Jangan seperti SBY lah, itu contoh yang tidak baik. Segala rupa anaknya diatur begini-begini. Anda bisa menjadi wali kota begitu, kelak bisa menjadi presiden, bukan sekedar wapres. Jangan jadi wapresnya Prabowo. Kalau Prabowo mau kacau balau, mau ngaco-ngaco keadaan Indonesia, biar dia yang kacau, udah terbiasa dia kacau. Saya ini sebenarnya tidak kenal sama Bung Gibran. Wah, umurnya ya masuk umur anak saya, karena Pak Presiden itu lebih muda dari saya, bayangkan aja. Tapi Bung Gibran yang saya belum kenal itu, belum pernah ketemu, tiba-tiba sudah menjadi seorang wali kota. Wih, wali kota, mayor itu namanya, itu. Jadi begini Bung, ada wartawan Filipina, Max, namanya Max. Di Singapura, Lee Kuan Yew sedang membuat suatu press conference. Itu Max yang berantakan itu angkat tangan. Mr. Mayor, dianggap Bapak Wali Kota gitu. Wah, Mayor tidak jawab. Dia ngomong pura-pura nggak dengar. Begitu kelar dan orang-orang udah kelar semua, silakan pergi. Dia jawab itu. What did you say? Well, I said Mr. Mayor. Kau anggap aku ini wali kota. Jadi jawabannya, guard, para pengawal, make sure this gentleman get his flight, first flight tomorrow morning. Nah, first flight itu pagi sekali, suruh minggat dia. Wah gitu, karena dia manggil mayor. Tapi aku manggil Pak Gibran mayor, nggak akan dimarahi. Pak Gibran kan orangnya gini, ya boleh saja manggil mayor, itu kan nggak apa-apa. Wah gitu senangnya. Tapi ada Khalil Gibran, nah ini keren Bung. Dia orang Libanon. Masa mudanya, masa produktif menulis puisi-puisinya itu di Boston. Saya kaget. Wih, di Boston. Iya, dan dia wirawiri. Jadi saya wirawiri di stasiun, di tempat-tempat lain, wirawiri ke universitas. Itu kayaknya saya juga nginjak-injak jejaknya Khalil Gibran. Khalil Gibran itu bicara tentang anakku. Anakmu bukan anakmu. Dia anak sang hidup. Beri badannya makanan. Tapi jangan jiwanya. Jiwanya punya rumah sendiri yang tak mungkin kau kunjungi, bahkan dalam mimpi. Begitu, anakmu bukan anakmu. Nah ini cocok nih untuk Pak Jokowi. Ya maaf aja ini kalau cara berpikir Khalil Gibran. Bung Gibran itu ya anaknya Pak Jokowi, tapi ya bukanlah. Jadi boleh diberi makan itu badannya, sekarang udah besar, udah jadi mayor tadi. Tapi jangan diberi makan jiwanya, karena Gibran punya pandangan sendiri tentang hidup ini. Dia mengerti apa yang mesti dilakukan untuk masa depannya. Ya bapak-bapak janganlah turut cawe-cawe terlampau mengatur masa depan anak. Jangan seperti SBY lah, itu contoh yang tidak baik. Segala rupa anaknya diatur begini-begini. Yang terakhir datang ke Istana Bogor, kira-kira on behalf of anaknya AHY. Apa itu? Mau minta jabatan lah kira-kira. Karena Menteri Pertanian baru saja mengundurkan diri, ada kekosongan. Wah, SBY, wah, begitu cekatan. Minta jatah kepada Presiden. Dan kemarin saya taping tentang itu. Pak Jokowi jangan dikasih, pilih orang yang lain lagi. Namun begitu hari ini saya juga bilang Pak Jokowi, jangan terlampau banyak memberi arahan-arahan kepada saudara Gibran. Gibran tahu hari depannya, Gibran mengerti apa yang mesti diputuskan, dan seterusnya, dan seterusnya.
Dia punya rumah sendiri, jiwanya ada di suatu tempat yang bahkan itu tadi tak bisa kau kunjungi bahkan dalam mimpi sekalipun. Jadi tak tersentuh. Kalau saya jadi Pak Presiden ya bahagialah. Anak-anak itu sudah bisa berbisnis. Tidak perlu bisnis yang sangat mentereng, tapi bisnis anak-anak Pak Presiden itu ada jualan pisang, jualan martabak. Tidak terlampau hebat, tapi itu pun sudah bisa mencukupi kebutuhan hidup masing-masing. Dan sudah tergolong kaya, sudah bisa hidup. Nggak usah nomor satu, nggak usah hebat. Ya begitu, kita orang tua melihat, memberi saran dikit-dikit sana sini, tapi tidak memberi kiblat. Jangan orang tua jangan memberi kiblat. Jangan pula diberi kiblat politik Pak Presiden. Bahkan kira-kira sebaliknya lah. Kalau ada orang-orang senting yang ingin mencari kejayaannya dengan menyeret-nyeret putra Pak Presiden punya hak untuk bicara. Jangan, itu anakku. Dan Khalil Gibran bilang bahwa anakku pun bukan anakku. Dia anak sang hidup. Jadi aku pun tidak berhak mengaku anakku. Ngapain kau mau narik-narik anakku ke dalam pusaran dunia politik? Kalau mau jadi presiden, jadi presiden. Kalau mau jadi apa-apa. Kalau anakku sudah cukup usia, boleh. Tapi anakku jangan ditarik-tarik untuk diajak mengacak-acak aturan perundang-undangan. Dalam hal ini undang-undang pemilu lah kira-kira. Undang-undang pemilu yang berbicara tentang presiden umur berapa, wakil presiden umur berapa. Calon presidennya dikurangi lah, jangan tuwek-tuwek banget lah. Adapun si anak calon wakil, jangan dicocok-cocokin sama Bung Gibran. Jangan, Bung Gibran, jadilah manusia merdeka semerdeka-merdekanya. Dalam pandangan saya sebagai orang yang pro Pak Jokowi, pronya pro. Bapak sudah menjadi orang hebat yang punya nama macam gitu. Janganlah kehebatan itu ibarat panas setahun, hancur luluh karena hujan sehari. Hujan sehari itu bisa kelakuannya Prabowo. Kelakuan Prabowo yang ambisius ingin jadi presiden. Sudah banyak partai-partai koalisi itu yang bisa dipilih. Ya seadanya, kan ada yang bagus. Wajib milih anak kecil dan itu memakai tabrak-tabrakan dulu. Nabrak-nabrak perundang-undangan. Ya nggak bisa. Kalau menabrak, Prabowo suruh nabrak, bukan urusan kita. Dan agak jengkel mendengar kata-kata MK karena Mahkamah Konstitusi itu diganti menjadi Mahkamah Keluarga. Oh malu kita yang menjadi pendukung Pak Jokowi, malu. Kita ikut menanggung rasa malu. Umpama Pak Jokowi malu, kita tidak kalah malu. Tentang Bung Gibran. Oh, ini rembulan Bung Gibran itu masih besar bulat. Jembar kalangane. Masih memiliki kesempatan lama, tidak perlu harus sekarang. Nanti itu Gibran bisa lebih bagus nyalon jadi presiden, bukan sekedar wakil presiden. Nyalon sebagai presiden nanti kalau tiba masanya, tiba usianya cukup dan sejenisnya. Sekarang ini belajar ditamat-tamatkan jadi wali kota, tamat, naik jadi gubernur tamat, khatam, mengabdi rakyat. Berhak menyalonkan diri sebagai presiden, dan presiden juga khatam. Jadi pujaan seperti bapaknya Pak Jokowi tetaplah menjadi pujaan bangsa. Tetaplah. Tentu saja ada yang dengki, ada yang tidak suka sama bapak, tapi abaikan andai kata tuntutan supaya usia calon wakil presiden itu dikasih turun menjadi 35, dikabulkan umpama, ya udah biarin aja, kabul, tapi wapresnya jangan Gibran. Seolah-olah memberi kesan itu
seperti sungguh-sungguhan itu Mahkamah Keluarga, karena Ketua Mahkamah Konstitusi itu iparnya Pak Jokowi, itu omnya Bung Gibran. Sangat tidak enak kedengarannya, sangat tidak enak. Pendukung Pak Jokowi itu juga orang-orang yang punya harga diri. Pendukung Bapak itu juga warga negara yang keren. Selebihnya barangkali ada yang berteduh. Bukan nolong Pak Jokowi, tapi ngeyup. Ngeyup itu berteduh, turut mencari kewibawaan, turut cari sandang pangan. Ya, adapun yang seperti itu silakan. Tapi jangan kecewakan para pendukung yang begitu banyak jumlahnya yang berbicara tentang moral politik yang tidak ada kaitan. Tindakan-tindakan itu jangan dihubungkan dengan dinasti. Jangan ada sebutan dinasti Jokowi, jangan ada sebutan Mahkamah Keluarga. Segalanya itu mulai memalukan. Dan Bung Gibran, jaga nama bapakmu, jaga nama bapakmu, jaga nama keluarga. Dan jaga prestasimu sendiri. Anda bisa menjadi wali kota begitu, kelak bisa menjadi presiden. Bukan sekedar wapres. Jangan jadi wapresnya Prabowo. Kalau Prabowo mau kacau balau, mau ngaco-ngaco keadaan Indonesia, biar dia yang kacau, udah terbiasa dia kacau. Jadi orang baik-baik jangan ikut kacau. Mengapa begitu? Nah, begitulah saya memberi makna, memberi tafsir, memberi ruh terhadap puisi Khalil Gibran tentang anakmu bukan anakmu. Itu tadi untuk presiden, itu tadi untuk Anda sendiri Bung Gibran. Salam Bung, salam. Terima kasih.